Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Gambaran Umum Akuntansi Internasional dengan mata kuliah Akuntansi Internasional. Perkenalkan, nama saya Yunita Ervin Maftuha, NIM 171600157. Dan saya Diantara Kanita dengan NIM 171600102. Dan saya Argini Rohmah dengan NIM 171600182. Pengertian akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan sistem akuntansi yang dilakukan dengan tujuan mempermudah transaksi keuangan antar negara serta membandingkan prinsip yang diberlakukan di masing-masing negara. Akuntansi internasional adalah akuntansi yang mencakup semua perbedaan prinsip, metode, dan standar akuntansi di semua negara, termasuk prinsip akuntansi atau GAAP yang ditetapkan di tiap-tiap negara. Sudut pandang sejarah. Sejarah akuntansi merupakan sejarah internasional. Kronologi berikut ini menunjukkan bahwa akuntansi telah meraih keberhasilan besar dalam kemampuannya untuk diterapkan dari suatu kondisi nasional ke kondisi lainnya. Sementara di pihak lain, kemungkinan timbulnya pengembangan terus-menerus dalam bidang teori dan praktik di seluruh dunia. Berawal dari Italia, pada abad ke-14 dan 15 dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Diperkenalkan oleh Luca Pacioli tahun 1447. Luca Pacioli lahir di Italia tahun 1447. Dia bukan akuntan tetapi pendeta yang ahli matematika dan mengajar pada beberapa universitas terkemuka di Italia. Luca memperkenalkan 3 catatan penting yang harus dilakukan. Yang pertama ada buku memorandum, kedua jurnal, ketiga buku besar. Sudut pandang kontemporer. Akuntansi menurut sudut pandang kontemporer merupakan faktor-faktor yang menambah pentingnya adanya akuntansi secara internasional. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor-faktor yang antara lain. Yang pertama, pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional. Yang kedua, kompetisi global. Yang ketiga, merger dan akuisisi lintas batas. Yang keempat, inovasi keuangan. Yang kelima, internasionalisme pasar modal. Pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional adalah bisnis internasional secara tradisional terkait dengan perdagangan luar negeri. Kegiatan yang berakar dari masa lampau ini akan terus berlanjut tanpa terputus. Ketika di masa lalu, perdagangan jasa biasanya kalah penting jika dibandingkan dengan perdagangan barang. Saat ini, perdagangan jasa mendapatkan keuntungan yang lebih signifikan dan berkembang dengan tingkat yang lebih cepat daripada perdagangan barang. Isu akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor adalah akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing. Saat ini, bisnis internasional semakin berhubungan dengan investasi asing langsung, yang meliputi pendirian sistem manufaktur atau distribusi di luar negeri dengan membentuk afiliasi yang dimiliki seutuhnya, usaha patungan atau aliansi strategis. Operasi yang dilaksanakan di luar negeri membuat manajer keuangan dan akuntansi menghadapi resiko berupa semua jenis masalah yang tidak mereka hadapi ketika operasi perusahaan dilaksanakan di dalam wilayah satu negara. Merger dan akuisisi lintas batas negara. Penilaian perusahaan seringkali didasarkan pada faktor-faktor berbasis harga seperti rasio harga atas laba. Pendekatan di sini adalah untuk menurunkan rata-rata faktor untuk perusahaan yang sebanding dalam industri dan menerapkan faktor atas laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang sedang dinilai untuk menghasilkan harga penawaran yang memadai. Perusahaan yang melakukan akuisisi ketika sedang memberikan tawaran atas target akuisisi asing adalah sejauh apa faktor atau laba earnings dalam ukuran P per E merupakan refleksi sesungguhnya dari variabel yang sedang diukur bila dibandingkan dengan hasil dari perbedaan pengukuran akuntansi. Peredaran aturan pengukuran akuntansi dapat menimbulkan arena bermain yang tidak sebanding dalam pasar untuk memperoleh kendali perusahaan.
Inovasi keuangan. Perusahaan harus mampu menghadapi risiko bisnis yang akan mereka terima. Oleh karena itu, dewasa ini perusahaan terus melakukan inovasi-inovasi khususnya untuk keuangan agar tidak menderita kerugian ekonomis dalam menghadapi risiko bisnis. Untuk itu, perusahaan harus memiliki tindakan preventif yaitu sistem manajemen risiko yang baik dengan deregulasi pasar keuangan dan pengendalian modal yang terus dilakukan. Kerentanan dalam harga komoditas, valuta asing, kredit, dan ekuitas yang sering terjadi dewasa ini. Internasionalisasi pasar modal. Faktor yang mungkin banyak menyumbangkan perhatian lebih terhadap akuntansi internasional di kalangan eksekutif perusahaan, investor, regulator pasar, pembuat standar akuntansi, dan para pendidik ilmu bisnis adalah internasionalisasi pasar modal seluruh dunia. Penawaran internasional yang berkenaan dengan obligasi atau surat utang, pinjaman modal perusahaan, dan prasarana utang lainnya semua melonjak naik secara dramatis sejak tahun 1990. Dengan terintegrasinya pasar keuangan, kita juga menyaksikan adanya peningkatan dalam jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa efek di seluruh dunia. Tingkat rata-rata volume perdagangan tahunan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar telah melonjak secara signifikan. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya merger dan akuisisi yang telah ikut berperan dalam merampingkan beberapa entitas perusahaan yang terdaftar. Terdapat 3 wilayah pasar modal terbesar adalah wilayah benua Amerika, Asia Pasifik, dan Eropa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. wassalamualaikum warahmatullahi